Kirim gue kira bunga dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas Riyadhus Shalihin bab 78 sampai 79 tentang pemimpin. Kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya yang hadir di sini dan yang berhalangan hadir diberi nikmat oleh Allah dengan sebaik-baik nikmat, dan semoga apa yang teman-teman usahakan di sini dibalas dengan sebaik-baik balasan. Kali ini saya sebagai pembuat slide ini akan menghantarkan untuk membahas bab Riyadhus Shalihin bab 78 dan 79. Untuk bab 78 sendiri berjudul perintah kepada pemimpin untuk bersikap lemah lembut kepada bawahan, berlaku jujur, dan sayang kepada mereka, serta larangan untuk menipu, bersikap keras, membiarkan kemaslahatan, serta melalaikan mereka dan kebutuhan mereka. Maksudnya bawahannya. Oke, masuk ke ayat pertama. Saya bacakan di surat Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ayat selanjutnya, enggak, jika ada yang mau baca. Bismillah. Reka. Oh, reka aja deh, ya udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Baik. Lanjut ke hadis pertama, hadis nomor 653 dalam bukunya. Yang pertama saya bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap seseorang dari engkau semua adalah pemimpin, dan setiap orang dari engkau itu akan ditanya pertanggungjawabannya perihal kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya pertanggungjawabannya. Seorang istri adalah pemimpin yang mengurusi dalam rumah suaminya dan akan dipertanggungjawabkan tentang mereka. Seorang hamba sahaya adalah penanggung jawab dalam harta tuannya dan akan dipertanggungjawabkan tentang itu. Jadi setiap seorang engkau semua itu adalah pemimpin dan tentu akan ditanya perihal kepemimpinannya. Muttafaq alaih. Lanjut ke hadis kedua. Boleh Radit dibacakan? Dari Abu Ya'la, yaitu Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari kematiannya, sedang dikala itu ia dalam keadaan menipu pada pengembalaannya, melainkan Allah mengharamkan padanya untuk masuk surga. Muttafaq alaih. Alhamdulillah. Hadis
selanjutnya nomor 655 dibacakan oleh Sidki. Hadis 655 dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam rumahku demikian. Ya Allah, barang siapa yang menguasai sesuatu dari urusan pemerintah umatku, kemudian ia membawa mereka, maka berilah kesengsaraan kepada orang itu sendiri. Sedang barang siapa yang menguasai sesuatu dari urusan pemerintahan umatku, kemudian ia menunjukkan kasih sayang kepada mereka, baik ucapan ataupun perbuatannya, maka kasih sayangilah orang itu. Riwayat Muslim. Baik. Hadis selanjutnya, kalau nggak salah ini hadis terakhir di bab 78, akan dibacakan oleh Abai. Halo, baik. Bye. Reka. Baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi, yaitu setiap ada seorang nabi yang meninggal dunia maka digantilah oleh nabi lainnya. Sesungguhnya tiada nabi lagi sepeninggalku nanti. Akan datanglah sesudahku beberapa khalifah para pengganti, maka banyaklah jumlah mereka itu. Para sahabat berkata, apakah yang Tuhan perintahkan pada kita pada saat itu? Beliau SAW bersabda, menuhilah dengan pembaiatan yang pertama, yakni patuh pada pemerintahan. Kemudian berilah kepada khalifah-khalifah itu akan hak mereka yang wajib dipenuhi. Dan mohonlah kepada Allah apa-apa yang semestinya menjadi hakmu semua, yaitu supaya dikasih sayangi oleh pemerintahan itu, serta diusahakan mana-mana yang bermanfaat dan dihindarkan dari bencana. Karena sesungguhnya Allah akan menanya kepada khalifah-khalifah itu perihal cara pengembalaan mereka pada kaumnya. Muttafaq alaih. Baik. Ternyata ini bukan hadis terakhir di bab tersebut. Masih ada 2 hadis lagi. Selanjutnya saya akan bacakan dari Aid bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya ia masuk ke tempat Ubaidullah bin Ziyad. Lalu ia berkata, "Hai anakku, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruknya pengembala ialah orang-orang yang keras hati pada pengembalaannya. Maka dari itu janganlah engkau termasuk golongan mereka itu." Muttafaq alaih. Dan selanjutnya hadis terakhir di bab 78 dibacakan oleh Sidki. Ya, hadis 658 dari Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata kepada Buya radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diserahi oleh Allah akan sesuatu kekuasaan dari beberapa urusan pemerintahan kaum muslimin, kemudian orang itu menutup diri, tidak memperhatikan perihal hajat, kepentingan atau kefakiran orang-orang yang di bawah kekuasaannya, maka Allah juga akan menutup diri, yakni tidak memperhatikan perihal hajat, kepentingan atau kefakirannya sendiri pada hari kiamat. Sejak saat itu Muawiyah lalu mengangkat seseorang untuk mengurus segala macam keperluan orang banyak. Diberikan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Baik, beberapa poin yang sedikit dirangkum dari beberapa hadis. Isinya adalah orang yang telah diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan kaum muslimin tidak boleh bersikap kasar kepada mereka, bahkan haruslah bersikap lemah lembut kepada yang dipimpinnya. Diistilahkan pemimpin tadi diistilahkan dalam kata penggembala dan gembalaannya. Lalu poin selanjutnya, pemimpin wajib bersikap penyayang kepada orang-orang yang dipimpinnya, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan mereka yang lainnya. Namun bukan berarti ia menjadi lemah dan lunak kepada mereka, melainkan
harusnya bukan lemah dan lunak, tapi lemah lembut kepada semua yang dipimpinnya. Lanjut ke bab 79 tentang pemimpin yang adil. Ini terdapat dalil ayat yang sama. Kalau mau dibaca lagi, mangga dibaca sama Radit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah larang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Sidki surat Al-Hujurat ayat 9. Karena nggak kebaca nih. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, kamu mengamalkan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Baik. Dalam buku Riyadhus Shalihin yang di asrama, poin yang ditekankan dalam ayat ini ada di bagian terakhirnya, yaitu di kata dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Seperti itu. Lanjut ke hadis pertama di bab ini, saya bacakan dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, ada 7 macam orang yang diberi naungan oleh Allah dalam naungannya pada hari kiamat. Tiada naungan melainkan naungan Allah itu sendiri, yaitu yang pertama, imam, pemimpin atau kepala pemerintahan yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh sejak kecil dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. 3, seorang yang hatinya tergantung sangat memperhatikan kepada masjid-masjid. 4, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul atas keadaan yang sedemikian serta berpisah pun atas keadaan yang sedemikian. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan serta kecantikan wajah. Lalu ia berkata, sesungguhnya saya ini takut kepada Allah. Ataupun sebaliknya, yakni yang diajak itu ialah wanita ya, oleh seorang lelaki. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu menyembunyikannya, amalan itu tidak menampak-nampakkannya sehingga dapat dikatakan bahwa tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah seorang yang ingat kepada Allah di dalam keadaan sepi lalu meleleh air mata dari kedua matanya. Muttafaq alaih. Lanjut. Kareka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 660. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berlaku adil itu di sisi Allah akan menempati beberapa mimbar dari cahaya.
Mereka itu ialah orang-orang yang adil dalam menetapkan hukum, juga terhadap keluarga dan perihal apapun yang mereka diberi kekuasaan untuk mengaturnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, lanjut. Selanjutnya, eh, Abai mau baca? Oke, Sidki. Sidki lagi ke toilet. Oh, maaf, saya nggak Reka. ada. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Radit, mangga Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Auf bin Malik katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin-pemimpin pilihan di antara engkau semua ialah orang-orang yang engkau semua mencintai mereka dan mereka pun mencintaimu semuanya. Juga yang engkau semua mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untukmu semua. Adapun pemimpin-pemimpin yang jahat di antara engkau semua ialah orang-orang yang engkau semua membenci mereka dan mereka pun membenci padamu semua. Juga yang engkau semua melaknat mereka dan mereka pun melaknat padamu semua. Auf berkata, kita para sahabat lalu berkata, ya Rasulullah, apakah kita tidak boleh menentang kepada pemimpin-pemimpin yang sedemikian itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menentang mereka selama mereka masih tetap mendirikan sholat di kalanganmu semua. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah. Selanjutnya hadis terakhir di bab ini saya bacakan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahli surga itu ada 3 macam, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan pemerintahan yang berlaku adil dan dikaruniai taufik, yaitu dikaruniai pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Juga seorang yang berhati kasih sayang, lemah lembut kepada semua kerabatnya, dan juga kepada sesama muslimnya. Dan pula seorang yang menahan diri dari meminta-minta dan berusaha untuk tidak meminta-minta, sedangkan ia mempunyai keluarga banyak dan dalam keadaan miskin. Riwayat Muslim. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung hadis yang telah kita bahas, yaitu hadis 78 sampai hadis ke-79, yang mana membahas tentang pemimpin dan pemimpin yang adil. Jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Izin mau tanya. Baik. Jadi pengertian adil yang dimaksudkan di pembahasan kita saat ini itu gimana ya? Aduh. Adil. Untuk secara kata adil itu sendiri, untuk dalam hadis tersebut, dalam judul hadis bab tersebut, saya belum bisa memastikan indikator yang mana itu adil itu seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau saya sudah menemukan referensi yang baik, yang cocok, mungkin aku akan kasih ke Radit. Saya belum berani menjawab untuk sekarang. Oke, boleh. Atau barangkali dari teman-teman yang lain, Kareka juga kalau mengetahui. Kalau di hadis terakhir yang Radit yang Erlan prestasiin, apa ya yang dilakukan oleh si pemimpin? Hadis terakhir ini maksudnya, Kak. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nggak langsung mendefinisikan adil ya di sana ya? Iya, Kak. Oke. Iya, di buku ada nggak? Tidak ada sih, Kak, pengertian. Saya cek lagi ya. Barangkali ada kosakata yang itu.
Oh, ternyata tidak ada, Kak. Siap. Di sini adil itu paling kalau misalkan dari bahasan-bahasan yang disampaikan, ya, kita tidak bahas pengertian adil dari sumber lain misalkan nih. Maka mungkin andalannya hadis ini gitu. Ketika seseorang yang adil itu didampingkannya dengan dia memiliki taufik, yaitu dikarunia pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ya itu baru yang kita pelajari dari hadis-hadis yang dibahas hari ini sih. Kalau definisi yang lain tentang pendefinisian adil mungkin banyak ya ulama yang mendefinisikan adil. Betul. Seperti itu, Radit. Kalau berkaca dari hadis ini yang nomor 662, yaitu orang-orang yang dikaruniai taufik, yaitu dikaruniai pertolongan Allah, dan orang tersebut masih memiliki ketauhidan. Kalau berkaca dari hadis yang ini. Baik, ada lagi kah? Oke, terima kasih Kak Reka Irlando. Oh, udah beres. Sidki, ada pertanyaan, ada saran? Ya, tidak, sudah tidak. Baik, saya share dulu ya Kahoot-nya. Ada Kahoot? Ada. Ya. Deadline-nya. Tadi dia lewat loh. Mantap, ada Kahoot, asik. Deadline-nya besok dong, recordingnya di stop dulu dong. Oh iya. Kasih PPT dulu, tadi aku ada yang nggak ikut presentasinya. Stop recording.